Hai semuanya, kalian pernah nggak sih dengar kata yips? Mungkin buat kalian yang bukan dari dunia olahraga, kata ini terdengar asing banget. Tapi buat para atlet, terutama yang main di cabang olahraga seperti golf, tenis, baseball, atau bahkan bola basket, yips ini bisa jadi momok yang bikin mental dan performa mereka ambyar. Jadi, yips itu apa sih sebenarnya? Kalau dijelasin gampangnya, yips adalah gangguan psikologis yang bikin seseorang tiba-tiba kehilangan kemampuan atau kontrol saat melakukan gerakan yang sebenarnya sudah biasa dia lakukan dengan lancar. Kayak tiba-tiba, tangan yang biasanya kuat dan stabil, mendadak gemeteran, atau malah nggak bisa ngelakuin gerakan dengan tepat. Bayangin aja, kayak pemain golf yang biasanya jago banget ngeput bola ke lubang, tiba-tiba nggak bisa ngarahin bola dengan benar karena tangannya kaku dan pikiran campur aduk. Parahnya, yips ini bisa muncul tanpa sebab fisik yang jelas. Makanya disebut gangguan psikologis. Nah, yang menarik dari yips ini adalah gangguan ini bukan cuma soal fisik doang. Ini lebih ke otak, mental, dan perasaan yang ngaruh banget ke kemampuan motorik kita. Kita semua pasti pernah ngalamin saat-saat kayak itu, di mana tiba-tiba hal yang biasa kita lakuin jadi susah banget. Mungkin waktu kalian lagi nulis, tapi tiba-tiba tangan kayak nggak nyambung sama kepala, atau waktu ngomong di depan banyak orang, suara kalian tiba-tiba seret dan grogi banget. Yips ini kalau dalam dunia atlet, itu mirip banget. Kenapa bisa terjadi? Ada beberapa teori, tapi yang paling sering disebutin adalah karena stres, tekanan mental, dan rasa takut gagal yang berlebihan. Kadang, justru karena kita terlalu mikirin hasil, malah bikin kita nggak fokus sama proses. Bayangin, kalian disuruh ngelempar bola ke sasaran, tapi di kepala kalian terus mikirin, jangan sampai gagal, jangan sampai salah. Efeknya, otak malah overthinking dan bikin gerakan jadi nggak natural, malah kacau. Jadi yips ini bukan cuma soal otot yang nggak bisa gerak, tapi otak yang macet. Ini juga sering terjadi karena pola pikir yang salah waktu latihan atau pertandingan. Misalnya, kalau kita selalu disuruh fokus ke hasil tanpa ngasih ruang buat belajar dari kesalahan, otak kita bisa jadi tegang dan takut buat ngulang kesalahan. Lama-lama, ketegangan itu berubah jadi ketakutan bawah sadar yang bikin yips muncul. Bisa juga karena trauma kecil yang gak kita sadari, seperti pernah kena kritik keras, atau pernah gagal di momen penting, tapi gak dikelola dengan baik. Mental kita kayak terkunci, dan akhirnya yips ini jadi alarm yang muncul sebagai bentuk perlindungan diri, tapi malah bikin kita makin susah. Kalau dilihat dari sisi bahasa, kata yips ini sendiri muncul pertama kali di dunia olahraga golf dan kemudian menyebar ke cabang olahraga lain. Menariknya, istilah ini memang sengaja dibuat simpel supaya gampang diingat, tapi maknanya sangat dalam. Yips itu seperti ketidakseimbangan antara pikiran dan gerakan yang bikin atlet kehilangan harmoni antara otak dan ototnya. Kalian tahu kan, kalau otak dan otot itu harusnya kerjasama, kayak teman yang saling ngertiin supaya kita bisa beraksi dengan lancar. Nah, yips ini bikin si teman-teman itu malah nggak nyambung dan bikin performa jadi rusak. Tapi tenang, yips ini bukan akhir dari segalanya. Ada banyak cara buat mengatasi gangguan ini dan bukan cuma soal latihan fisik atau teknik doang. Karena ini juga masalah psikologis, maka pendekatan mental dan emosional harus kita utamain. Salah satunya adalah dengan membangun kesadaran penuh alias mindfulness. Intinya, kita harus belajar untuk hadir di saat ini, fokus ke apa yang sedang kita lakukan tanpa kebanyakan mikirin hasil atau penilaian orang lain. Misalnya, kalau kalian lagi main golf atau olahraga lain, jangan kebanyakan mikirin skor, tapi rasain setiap gerakan, setiap napas, dan buat diri kalian nyaman dengan prosesnya. Selain itu, teknik visualisasi juga sangat membantu. Visualisasi ini seperti kita membayangkan diri kita melakukan gerakan dengan sempurna,
tenang, dan percaya diri. Otak kita bisa dipancing untuk percaya kalau kita memang bisa, jadi rasa takut dan stres berkurang. Kalian tahu nggak sih, otak itu suka sekali percaya sama gambar yang kita buat dalam pikiran. Kalau kita terus-terusan bayangin kita gagal, ya pasti mental kita jadi tertekan. Tapi kalau kita sering bayangin sukses, itu bisa bantu bangun kepercayaan diri yang kuat. Ada juga metode relaksasi dan pernapasan yang membantu menurunkan ketegangan fisik dan mental. Kadang, yang bikin yips semakin parah adalah karena otot kita terlalu kaku dan napas jadi sesak. Latihan pernapasan dalam dan relaksasi otot bisa bikin tubuh dan pikiran jadi lebih tenang. Dengan begitu, gerakan kita bisa kembali natural dan gak kaku. Yang paling penting dari semuanya adalah jangan pernah malu atau merasa sendiri kalau kalian mengalami yips. Banyak atlet profesional di dunia yang juga pernah mengalami ini. Bahkan beberapa atlet legendaris pernah cerita kalau mereka berjuang melawan yips sebelum akhirnya bisa bangkit. Jadi, ini bukan tanda kelemahan, tapi justru tantangan yang harus kita hadapi dan pelajari. Mental block atau yips itu bagian dari proses belajar jadi manusia yang lebih kuat. Kalian juga bisa coba buka diri untuk cerita ke orang terdekat atau cari bantuan profesional, kayak psikolog olahraga. Mereka punya tools dan teknik yang tepat untuk bantu kalian memahami akar masalah dan bangun strategi supaya YPS nggak menghalangi perjalanan kalian. Ingat, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sebenarnya, yips ini ngingetin kita semua bahwa kita bukan robot yang selalu bisa sempurna. Kadang, kita juga butuh waktu buat istirahat, menerima kelemahan, dan belajar dari situasi yang nggak ideal. Kalau kalian pernah merasa frustasi karena suatu hal yang biasanya gampang jadi susah, coba deh lihat dari sudut pandang yips ini. Mungkin itu tanda buat kita untuk berhenti sejenak, riset pikiran, dan kasih ruang buat diri kita sembuh. Jadi, kalau kalian pernah dengar kata yips dan merasa itu cuma istilah khusus buat atlet, jangan salah. Kadang, kita semua punya versi yips kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Bisa waktu kita grogi presentasi, atau takut gagal pas ngambil keputusan penting. Itu semua sebenarnya wajar, dan yang penting adalah gimana kita merespon dan menghadapi itu. Saya pengen kalian ingat, gak ada yang salah dengan mengalami gangguan kayak yips. Yang penting adalah kesadaran dan usaha buat bangkit. Kadang, jalan terbaik adalah dengan percaya sama proses, sabar, dan terus latihan, baik fisik maupun mental. Karena, di balik setiap kegagalan, selalu ada pelajaran berharga yang siap kita ambil kalau kita mau buka mata dan hati. Jadi, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian pernah merasa kayak ngalamin yips versi sendiri? Atau mungkin kalian pernah lihat teman atau atlet favorit kalian struggle dengan hal kayak gini? Yuk, coba mulai sekarang kita sama-sama belajar buat lebih peka sama kondisi mental kita dan orang-orang di sekitar. Karena sehat mental itu modal utama buat kita terus maju dan berkembang. Nggak cuma di dunia olahraga, tapi juga dalam hidup sehari-hari. Ingat ya, yips itu bukan musuh yang harus ditakuti, tapi sinyal yang ngajak kita buat lebih mengenal diri sendiri. Jadi, kalau suatu saat kalian merasa stuck atau nggak bisa ngelakuin sesuatu yang biasanya gampang, coba ingat, itu bukan tanda gagal, tapi peluang buat kita jadi lebih kuat dan bijak. Keep fighting, dan jangan lupa buat selalu sayang sama diri sendiri.